Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Lestari dengan nomor NIM 210-407-501088 dari kelas M217. Di sini saya akan mengangkat salah satu contoh permasalahan kesehatan lingkungan, yakni pencemaran air. Air adalah salah satu sumber daya alam terpenting yang ada di dunia. Tanpa adanya air, tidak akan ada makhluk hidup yang dapat tumbuh dan bisa bertahan. Sekitar 2/3 dari permukaan bumi adalah air. Bahkan, tubuh manusia sendiri di dalamnya terdiri dari 70% air. Jumlah air yang terdapat di bumi tidak mengalami perubahan. Air hanya mengalami perubahan bentuk dan perputaran yang biasa disebut sebagai siklus air. Seperti yang tertuang pada NASA Climate Kits, siklus air adalah sebuah proses di mana air yang terdapat pada laut, sungai, dan danau akan mengalami sebuah proses penguapan dan berubah menjadi uap air. Nah, uap air tersebut akan mengalami proses kondensasi yang mengakibatkan air tersebut akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Dari siklus air itulah makhluk hidup bisa mendapatkan air bersih yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan. NRDC menyebutkan bahwa terdapat salah satu permasalahan serius yang mengancam makhluk hidup, yaitu pencemaran air. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pencemaran air itu? Pencemaran air adalah sebuah kondisi di mana zat berbahaya seperti bahan kimia atau mikroorganisme mengkontaminasi sungai, danau, laut, atau badan air lainnya yang menjadikan beracun bagi makhluk hidup. Penyebab pencemaran air yang paling utama diakibatkan oleh campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 faktor yang menyebabkan tercemarnya air. Faktor yang pertama yaitu pemanasan global. Pemanasan global diakibatkan oleh meningkatnya emisi gas buang kendaraan transportasi. Dampak pemanasan global yang paling berbahaya adalah dapat mempengaruhi suhu air secara global yang mengakibatkan turunnya kualitas air dengan cepat. Yang kedua yaitu penggundulan hutan. Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam siklus air. Salah satu peran dari hutan adalah menjadi penyaring air yang masuk ke dalam tanah. Hutan yang ditebang secara liar akan menjadi gundul dan mengakibatkan air akan langsung masuk ke dalam tanah tanpa melewati akar pohon yang berperan sebagai filtrasi. Yang ketiga yaitu perkembangan industri, agrikultur, dan ternak hewan. Dikutip dari Save Water, hampir setiap industri memiliki limbah air yang berasal dari proses manufaktur. Limbah air tidak boleh dibuang secara langsung dan perlu melewati proses pendauran supaya limbah menjadi aman dan tidak mencemari air yang ada di dalam tanah. Namun sayangnya, masih banyak sekali industri yang tidak melaksanakan hal tersebut. Hal inilah yang akan menjadi penyebab terjadinya pencemaran air di dalam tanah. Yang keempat, pembuangan limbah kimia. Limbah kimia yang dibuang ke sungai bisa menjadi penyebab terjadinya pencemaran air. Deterjen adalah salah satu limbah kimia rumah tangga yang sering terbuang ke sungai dan bisa mengakibatkan pencemaran air. Yang kelima yaitu tumpahan bahan bakar. Tumpahan bahan bakar yang berasal dari kilang minyak laut dan kapal tangki yang mengalami kebocoran merupakan salah satu penyebab pencemaran air yang ada di laut. Faktor yang terakhir yaitu lalu lintas maritim. Lalu lintas maritim yang tinggi dapat mengakibatkan tingginya kadar polusi di dalam air. Berdasarkan ilmu geografi, jenis pencemaran air dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pencemaran mikroorganisme. Pencemaran mikroorganisme adalah salah satu pencemaran yang bisa terjadi karena diakibatkan oleh mikroorganisme yang berkembang dengan cepat di dalam air. Ada banyak sekali mikroorganisme yang berada di dalam air, seperti fitoplankton, zooplankton, dan lain sebagainya. Dalam jumlah terbatas, mikroorganisme tersebut berfungsi untuk menjernihkan air. Namun, apabila jumlahnya berlebihan, mikroorganisme akan mencemari air dan membuat air menjadi terlihat keruh. Yang kedua yaitu pencemaran anorganik nutrisi tanaman. Penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat pada tanaman memang terbukti ampuh untuk mencegah hama dan membuat tanaman menjadi tumbuh subur. Pupuk yang larut ke dalam air akan sangat berbahaya bagi kemurnian air dan akan membuat zat air menjadi terkontaminasi oleh berbagai zat
yang berbahaya yang berasal dari pupuk tanaman. Agar tidak mencemari air dan lingkungan, kita bisa mengganti pupuk tersebut dengan menggunakan pupuk organik untuk tanaman di rumah kita masing-masing. Yang ketiga yaitu pencemaran bahan kimia anorganik. Pencemaran bahan kimia anorganik terjadi diakibatkan oleh berbagai jenis bahan kimia yang digunakan oleh manusia. Bahan kimia tersebut bisa mengakibatkan pencemaran antara lain seperti timbal, kadmium, dan merkuri yang terdapat pada baterai dan peralatan logam lainnya. Pencemaran air ini akan mengakibatkan rusaknya produksi berbagai jenis tanaman pangan. Jenis pencemaran air yang terakhir adalah pencemaran bahan kimia organik. Bahan kimia organik yang dimaksud adalah seperti pestisida, deterjen pembersih, minyak, dan plastik. Sampah plastik sangat berbahaya karena tidak dapat hancur di dalam air. Tidak hanya itu saja, banyak sekali hewan laut yang mengonsumsi plastik karena menganggapnya sebagai makanan. Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, dan yang terakhir, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dengan pestisida secara berlebihan. Itulah yang dapat saya paparkan mengenai pencemaran air. Semoga kedepannya tidak ada lagi pencemaran-pencemaran dalam bentuk apapun yang merusak bumi kita. Thank you very much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!